Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope you are all fine, feeling happy and also healthy. Well, for today's material, we're talking about personal letter. This is the next chapter after we learned about coordinating conjunctions. Yeah. So, what is personal letter? Yeah, but before that, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah yang pertama membedakan fungsi sosial. Jadi after you learn about this material, you are able to membedakan fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya. Means this is the definition, and then the apa sih personal letter, and then the social function tujuannya, dan generic structure, unsur teks dan unsur kebahasaannya. And then setelah bisa membedakan dari unsur kebahasaannya, setelah itu kamu harus bisa memahami isi teks, ya, memahami isi teksnya. Kalau udah tahu teorinya apa sih personal letter, kamu harus tahu isinya. Ini kan sebuah teks, jadi ada tulisannya itu kamu harus bisa memahaminya. Nah, setelah sudah memahami dua konsep yang pertama tentang teorinya, dan yang kedua adalah paham isi bacaannya, isi teksnya. This is the final task atau endingnya, kamu akan bisa membuat teks personal letter, ya, personal letter. Jadi kamu harus bisa membuatnya after that, ya, setelah paham materinya, teorinya, dan setelah paham isi bacaannya, baru bisa membuat teks itu sendiri. Okay, this is the brainstorming. What will we learn about this material? First is we will talking about what is the definition. Yeah, what is the personal letter means definition. And then the second one, what is the social function, means the purpose. Yeah, and then the third one, what is the generic structure. Yeah, even though this is a personal letter, tetap aja dia punya namanya generic structure sendiri. Ya, ini kan bentuk teks, ya. Jadi dia punya generic structure, ya, kaidah penulisan yang ada. And then the last one, what is the language features, unsur kebahasaannya. Ya, ini untuk menulis personal letter, kita harus tahu unsur kebahasaannya apa aja. Apalagi dalam bahasa Inggris, dari segi grammatical itu kita harus paham sekali, ya, tentang tenses, and then the article, dan yang lain-lainnya. Okay, next, the first one is about the definition. What is personal letter? Personal letter is a type of letter or informal composition. Ya, jadi ini adalah the informal way to show your feelings, ya, to send a letter. Kalau yang sebelumnya kita udah pernah bahas itu tentang yang formal letter, ya, formal invitation letter. Jadi apa yang membedakan antara formal dan informal? Kalau formal itu membawa nama institusi atau organisasi, ya, tapi kalau ini personal, jadi hanya individu ke individu aja, personal to personal, ya, person to person, ya. That usually concern personal matters, karena ini adalah personal, jadi urusannya juga urusan personal, enggak membawa urusan profesional atau membawa kerjaan atau yang lainnya, ya. And it's sent from in one individual to another. Jadi tadi yang saya bilang penekanannya adalah personal letter, so it's person to person, individual to individual, ya, itu perbedaannya. Okay. And then what is the social function? Yang kedua itu adalah what is the social function. So the social function or the purpose of personal letter is to inform. Jadi memang untuk memberitahu the receiver apa sih yang dirasakan the sender saat ini, apa yang mau diceritakan the sender hari ini, ya, di dalam surat ini, ya. Tell an important things, biasanya tuh isinya feelings, thought, experience, ya, which are meant to be read by a specific person. Jadi memang yang
dibacanya sama orang itu aja. Kalau zaman sekarang sih agak jarang ya personal letter yang the real letter, tapi biasanya sekarang menggunakan email ya. Selain menggunakan email bisa juga melalui personal message ya, personal message juga bisa. Uh, ya itu sama lah seperti kita personal message, personal chat itu kan person to person ya. Apa yang dibahas ya itu feelings, thought, experience ya. And then the generic structure, what is the apa aja sih generic structure-nya? Yang pertama itu ada heading, itu adalah pembukaannya. Pembukaannya itu seperti tanggal, namanya dalam suatu pasti ada tanggal, ada address ya, alamat, itu udah pasti ada. And then the salutation atau bisa juga disebut dengan greetings. Salutation atau greetings itu pasti ada. Nah, jangankan yang formal ya, yang informal juga kalau kita personal chat pun pasti ada greetingsnya, say hello, say hi, atau yang lainnya, assalamualaikum dan yang lainnya ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, hi, hello, dear Jonah, dear James ya, seperti itu. And then the third one is the body of the letter. Ini adalah intinya. Jadi inti tadi kan biasanya yang dibahas feelings. Ini kamu tuangkan di sini feelingsnya apa, and then atau menceritakan experience yang sudah terjadi ya, langsung kepada intinya, nggak ada pakai basa-basi. And then the last one is the complementary clause, termasuk signature-nya juga ada di sini, jadi penutup. Okay. The next slide I will tell you about the example. Yeah. Okay, this is the last one. What is the last question, the last answer tadi, what is the grammatical feature tadi apa? Jadi apa aja sih yang digunakan dalam menulis personal letter? Itu ada menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena di sini kan person to person, biasanya yang diceritakan itu berdasarkan fakta. So this is use the simple present tense. But sometimes it use a simple past untuk menceritakan experience ya. Tadi kan juga ada apa aja yang disebutin, salah satunya juga bisa experience. Nah, kalau diceritain experience, namanya experience kan sudah berlalu. Kalau sudah berlalu, sudah lampau, berarti menggunakannya simple past. Jadi selain menggunakan simple present, dia terkadang juga bisa menggunakan simple past tense ya. And then use the personal pronoun like I, we, and you. I itu untuk menggambarkan si sendernya ya, dia kan pasti talking about herself or himself. I, and then we biasanya untuk menyebut di antara kitanya itu antara the sender and the receiver, and you of course is the receiver ya. Jadi fokus kepada 3 pronoun ini, tapi tidak menutup kemungkinan bisa pakai pronoun yang lain ya, tapi fokusnya kepada ini ya, lebih banyak kepada ini. And then use the active voice karena ini menggunakan simple present tense dan memang semuanya fakta, tidak menggunakan passive voice ya, mostly menggunakan active one ya, the active one. Okay. And then this is the example of personal letter. Tadi saya bilang the headingsnya ini, heading termasuk sender, the sender's address, and then the date goals, date-nya ada di sini ya, pasti tanggal penulisan, and then greetings, salutation ya, dear Jasmine, dear Jason ya, atau yang lain. And then this is the body yang bisa kamu lihat di sini, contohnya memang tidak panjang ya, ini cukup singkat karena memang personal letter itu jarang ada yang panjang ya, karena kan pada intinya aja. What will you talk about, itu yang ditulis, jadi nggak pakai basa-basi kan, kalau sama teman itu nggak ada yang basa-basi. And then the sign off ini adalah termasuk dalam complementary clause ya, the sign atau sign off atau signature. Alright, so this is the material about the personal letter ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Don't forget to take notes ya, whatever you need, karena tidak cukup hanya dengan menonton video atau membuka PowerPoint-nya aja ya. However, you need to take a note ya.
catat poin-poin pentingnya. Oke, cukup sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. If you have a question, ya feel free to ask. Gak usah ragu, gak usah takut ya. Hubungi aja sayanya, atau di komen atau personal message juga boleh. Oke, thank you all. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.